Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari oleh kasih karunia Allah seluruh kitab suci dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita tentang surat kepada jemaat di Roma, surat yang berbicara tentang kebenaran Allah, kita telah sampai pada pasal 1. Hari ini kita akan mempelajari ayat 21 sampai 32. Saya mendorong Anda untuk bergabung dengan kami dan menyiapkan Alkitab Anda, sehingga Anda bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Buatlah catatan dan kirimkanlah pertanyaan-pertanyaan Anda. Semua alamat untuk menghubungi kami akan ditayangkan selama rehat, dan Anda juga bisa melihat episode-episode sebelumnya dan membuat perpustakaan pribadi Anda di situs web kami semuakitabsuci.com. Pada awal episode ini saya ingin menyambut tamu saya, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, ayat 21 sampai 32 menyatakan adanya kemerosotan pada manusia saat mereka terpisah dari Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, dan pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sungguh itu adalah sebuah daftar yang sangat memalukan tentang tuduhan-tuduhan terhadap orang-orang non-Yahudi. Saya ingin Anda memberi kami sebuah tinjauan mengenai pesan yang diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Bagian pertama dari surat ini menegaskan dosa-dosa manusia, karena kitab Roma berbicara mengenai kebenaran. Sangat penting untuk membuktikan bahwa manusia memerlukan kebenaran sebelum menawarkannya kepada mereka. Itulah yang terjadi dari ayat 18 dari pasal ini sampai ayat yang ke-9 dari pasal 3. Ayat tersebut menjabarkan kepada kita mengenai keadaan manusia yang menderita, dimulai dengan para penyembah berhala yang tergegas untuk berbuat dosa.
dipupuk oleh kepercayaan-kepercayaan kepada berhala. Seperti yang kita ketahui, dari seluruh Alkitab, agama yang menyembah berhala adalah sebentuk penyembahan kepada setan yang bersama dengan roh-rohnya yang najis dan jahat. Mewujudkan perbuatan jahat, kekejaman, kenajisan, dan kecurangan. Dalam bagian ini, manusia menuai apa yang mereka tabur. Apakah yang mereka tabur? Mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Apa yang mereka tuai? Mereka menuai tentang kejahatan yang dijabarkan dalam pasal ini. Pengaturan akan pasal ini mengingatkan saya Ya, tentang pengaturan ruang sidang di mana seorang hakim menyebutkan dakwaan-dakwaan dan bukti-bukti mereka terhadap orang-orang non-Yahudi. Dari ayat-ayat yang kita baca, apa yang telah dilakukan orang-orang non-Yahudi yang membuat mereka pantas didakwa dan dijatuhi hukuman dalam ruang sidang? ayat 19 dimulai dengan mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi mengenal Allah karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ini adalah urusan Allah, Allah telah menyatakannya. Lalu ayat 21, sekalipun mereka mengenal Allah, meneguhkan bahwa mereka mengenal Allah karena dinyatakan mereka mengenal Allah. Selanjutnya ayat 28 menunjukkan respon mereka kepada Allah. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Kitab tertua dalam perjanjian lama, yaitu kitab Ayub, menyatakan bahasa bangsa-bangsa Yahudi yang menyembah berhala. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Ini adalah dakwaan yang persis sama dari Paulus terhadap para penyembah berhala yang hidup tanpa sebuah hukum. Jadi mereka mengenal Allah, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekali lagi kami ingin tahu bagaimana firman Allah mendefinisikan hikmat dan juga kebodohan. Jika Anda mengenal Allah, Anda berhikmat. Salomo berkata bahwa pengetahuan akan yang kudus adalah pengertian. Juga Yeremia 9 ayat 23 berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang yang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Mengenal Allah adalah kriteria nyata untuk hikmat. Jika Anda memiliki semua ilmu pengetahuan dunia dan Anda tidak menghargai Allah yang di hadapannya, Anda akan berdiri pada suatu hari. Itulah puncak dari kebodohan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. لمسة من هد ثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Banyak orang sekarang mulai mempercayai teori-teori evolusi. Mereka menyangkal hadirat Allah dan menolak Dia sebagai pencipta. Apa komentar Anda tentang hal ini? Dari ayat-ayat sebelumnya,
Bagaimana kita dapat tahu bahwa akar dari penyangkalan kepada Allah sebagai pencipta ada di dalam Alkitab? Misalnya Mazmur 14 dan 15 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Alkitab tidak berkata, ahli sains berkata dalam kepandaiannya tidak ada Allah. Karena mustahil bagi seorang ahli sains dalam kepandaiannya mempercayai bahwa segala bisa ada tanpa agen penyebab. Jadi penyebab utamanya adalah Allah. Menyangkali keberadaan Allah tidak dapat didasarkan pada kurangnya bukti tentang keberadaannya. Karena kita diberitahu bahwa atributnya yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi langkah pertama mereka adalah untuk mengecualikan Allah dan hasilnya adalah kejahatan dan kenajisan. Apakah mengecualikan Allah dari pikiran dan rencana-rencana seseorang sebentuk pelarian diri dari pemikiran tentang berdiri pada hari penghakiman di hadapan Allah Sang Pencipta? Saya pikir bahwa manusia tidak ingin berdiri di hadapan Allah. Karena itu ia menyangkal keberadaan Allah. Dikatakan bahwa ketika burung unta melihat pemburu dan tidak dapat melarikan diri, ia akan menyembunyikan kepalanya di dalam pasir. Dengan berpikir bahwa pemburu tidak ada karena ia tidak melihatnya. Demikianlah manusia yang mengklaim celik matanya, tetapi sayangnya menyangkali keberadaan Allah. Seorang sarjana berkata, saya tidak memiliki iman untuk percaya pada tidak adanya Tuhan. Dan itu disebabkan karena percaya pada tidak adanya Tuhan membutuhkan iman yang sangat besar dan menciptakan hal-hal bermasalah, seperti mencari tahu siapa yang menciptakan alam semesta dan lain-lain. Jauh lebih mudah untuk percaya pada keberadaan Tuhan. Namun manusia menikmati ketidakpercayaannya. Ia menyangkal Allah untuk melarikan diri dari pemikiran tentang menghadapi Allah. Ayat 21 memberitahu kita perilaku bangsa-bangsa non-Yahudi, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Namun ayat 23 mereka memilih perilaku agresif dan disengaja. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Mohon beritahu saya tentang perilaku yang bodoh ini. Sungguh ada sebuah evolusi, tetapi menuju yang terburuk dalam perilaku mereka. Izinkan saya menyebutnya sebuah kecerobohan. Jika mereka telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, mereka mengalami kecerobohan dan kemerosotan prinsip dan etika mereka. Pertama, mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak menghormati Dia untuk diri sendiri, juga tidak bersyukur kepadanya atas karunia-Nya. Sebaliknya, mereka menghubungkan karunia-karunia dengan alam. Mereka menyangkal keberadaan Tuhan, mereka tidak menghormatinya untuk dirinya sendiri, juga tidak berterima kasih kepadanya atas karunia-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kemudian seperti Anda sebutkan, kami melihat penyimpangan agresif yang merupakan awal dan bukan akhir. Selanjutnya, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Dan setelah itu, mereka makin merosot sampai pada burung-burung. Dan lagi merosot lebih jauh kepada binatang-binatang. Sama seperti nenek moyang Mesir yang pada satu titik menyembah patung lembu abis. Mereka terus merosot lagi kepada binatang-binatang yang menjalar yang diinjak-injak. Sampai hari ini beberapa paganisme memuja kadal, kura-kura, ular, dan kumbang. Semua ini menunjukkan kepada kita kemerosotan karena tidak menyukai Tuhan. Mengapa mereka tidak menyukai Tuhan? Karena Allah menuntut kekudusan dari mereka, sementara menyembah sapi memungkinkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Mesir yang memimpin dunia saat itu menyembah dewa-dewa berhala seperti binatang buas, burung, dan binatang-binatang yang menjalar. Athena, kota hikmat, penuh dengan berhala saat Paulus mengunjunginya. Benar. Terlepas dari hikmat manusia yang unggul, ada kemerosotan etika dan juga agama. Adakah hubungan antara hikmat dan kemerosotan? Dunia tidak mengenal Tuhan dengan hikmat. Oleh karena itu Allah memilih untuk menyelamatkan orang-orang percaya dengan kesederhanaan Injil. Karena hikmat manusia adalah
terkait dengan kenajisan dan berbagai hawa nafsu manusia. Manusia menyimpang dari pengetahuan akan Allah karena ia mengasihi kenajisan dan kejahatan. Jadi ia menolak Tuhan untuk menjalani kehidupan yang jahat dan najis. Anda merujuk Mazmur 14, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Tidak ada Dan Allah. sebagai akibat dari menjauhkan diri dari Allah, orang bodoh hidup dalam kejahatan dan kekejian. Di sini juga sebagai akibat dari orang-orang yang menjauhkan diri dari Allah, ayat 24 mengatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dimulai dari ayat 25 kita diberitahu tentang dosa seksual yang memalukan. Disebut homoseksualitas yang banyak orang menerima, mengklaim bahwa itu adalah penyakit. Yang lain percaya bahwa itu adalah dosa yang pantas menerima hukuman Allah. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai dosa seksual ini? Alkitab berkatakan dengan jelas bahwa mereka yang melakukan dosa-dosa seperti itu tidak memiliki warisan dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 6 memberitahu kita 10 dosa diantaranya adalah dosa homoseksual. Dan mengatakan bahwa mereka yang melakukan dosa seperti itu tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Alkitab sangat jelas bahwa dosa-dosa itu adalah kejahatan yang karenanya manusia akan dihakimi ketika berdiri di hadapan Allah. Apakah perjanjian lama mempunyai situasi-situasi yang mirip di mana Allah menyatakan kehancuran bagi mereka yang melakukan dosa-dosa itu? Dosa Sodom dan Gomora pada zaman Lot membutuhkan penghukuman yang mengerikan. 2 Petrus berkata, membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya. Dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Itu berarti bahwa Allah menganggap dosa mereka sebagai kefasikan dan ingin menjadikannya contoh. Jadi ia menghanguskan kedua kota itu karena tenggelam dalam homoseksualitas yang sampai pada hari ini seringkali disebut sebagai sodomi yang mencerminkan dosa Sodom. Jika dosa ini adalah penyakit, itu tidak pantas menerima penghakiman Tuhan. Jadi hal itu adalah dosa. Itu adalah penyakit moral, tetapi Tuhan menyembuhkannya. Faktanya, dosa itu adalah penyakit. Bukan penyakit fisik, tapi penyakit moral. Tuhan menyembuhkan semua penyakit dan memberikan pada manusia jubah baru. Bahkan jika kengerian itu mencapai bagian yang terdalam, Tuhan bisa mengubahkan, memberi kelahiran baru dan juga hidup baru. 1 Korintus 6 berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah kamu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Allah kita. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang berperilaku seperti itu. Tidak. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Kita sering mendengar bahwa akar dari kebusukan dan kejahatan di dunia adalah manusia dan keinginannya untuk bebas dari Allah. Ayat 28 berbunyi, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dapatkah kita mengambil dari ayat ini bahwa Allah memainkan sebuah peran dalam diri manusia yang tinggal dalam perbuatan-perbuatan jahatnya? Apakah Tuhan yang mengambil inisiatif dan menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk? Dengan demikian, mereka tidak bersalah? Pernyataan menyerahkan mereka diulang sebanyak 3 kali dalam pasal ini, tetapi pada titik apa ia telah menyerahkan mereka? Pertama, kita membaca bahwa mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Karena itu Allah telah menyerahkan mereka pertama kali dalam ayat 24. Lalu dalam ayat 26 dan ketiga kali dalam ayat yang ke-28. Beberapa orang memandang 3 kali bukan sebagai pengulangan. Pertama kali Allah telah menyerahkan mereka untuk tidak menghormati tubuh mereka sendiri. Kali kedua Allah menyerahkan mereka menerima dalam diri mereka sendiri balasan atas kesalahan mereka. Kali ketiga Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Jadi kali pertama dikaitkan dengan tubuh, kali kedua dengan jiwa, dan kali ketiga dengan roh. Namun ketiganya berbicara tentang menabur dan menuai. Barang siapa menolak Allah berulang-ulang dan terus-menerus, Allah akan menyerahkan mereka sebagaimana ia telah berlakukan Firaun pada masa lalu.
Firaun mengeraskan hatinya bukan sekali, melainkan berulang kali. Dan sebagai hasilnya Allah mengeraskan hati Firaun sebagai hukuman. Dan hukuman karena mengeraskan hatinya sendiri. Bahasa Yunani asli dari pernyataan menyerahkan mereka merujuk pada seorang yang mengawal orang yang bersalah menuju pelaksanaan hukuman. Jadi jika kita menganggap Allah yang sudah habis kesabaran terhadap orang-orang yang membuat diri mereka sendiri dihukum, Allah sebagai hasilnya menyerahkan mereka kepada berbagai hawa nafsu keinginan mereka. Bagaimana Anda akan memperingatkan semua orang yang berpegang sampai sekarang pada suatu dosa, apakah menjauhkan diri dari Tuhan atau menyangkal keberadaannya, atau menikmati dosa tertentu? Bagaimana untuk Anda bisa memperingatkan Ya. mereka? Ini adalah masalah yang mengkhawatirkan. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Kemudian dikatakan, biarkanlah dia. Ini adalah bencana mutlak ketika Tuhan meninggalkan manusia pada kejahatannya dan pada dosa-dosanya. Biarkanlah dia menyampaikan bahwa tidak ada harapan pada orang seperti itu. Kita melihat bahwa Allah memberikan peringatan di pasal yang kedua, maukah engkau menganggap seperti kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau pada pertobatan? Jadi ketika Tuhan memperingatkan beberapa kali dan manusia bersikeras melakukan perbuatan salah, Tuhan mengeluarkan tali yang dengannya manusia mencekik dirinya sendiri di tiang gantungan. Ayat 32 mengakhiri daftar tuduhan dengan mengatakan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka tidak hanya dipuaskan dengan melakukan kejahatan, tetapi mereka juga mendorong orang lain untuk melakukannya juga. Mohon ceritakan pada kami tentang melakukan kejahatan dengan penularan. Ini adalah contoh hal yang cabul. Jika Anda mendapati bahwa Tuhan melarang sesuatu, dan Anda tidak hanya mempraktikannya, tetapi malah senang untuk mempraktikannya dan Anda mendorong mereka untuk melakukannya. Anda sampai di jalan buntu. Suatu hari akan tiba ketika semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Ayat pertama dalam pasal berikutnya adalah karena itu hai manusia Tidak bebas engkau dari sendiri tidak salah. bebas dari salah. Oleh karena itu saya ingin menghimbau setiap orang yang menonton kami. Jika Tuhan telah panjang sabar tidak hanya sekali tetapi beberapa kali, mari kita ketahui bahwa ada akhir dari kesabaran Tuhan. Dan ada batasan untuk kesabaran Tuhan. Siapa bersetegang leher walaupun telah mendapatkan teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu saya mohon pada setiap orang yang menonton kami untuk mengindahkan Tuhan dengan cepat untuk menemukan penyelamatan dalam Dia, untuk mohon pertobatan dan Tuhan akan menerima dia dan mengubahnya. Tuhan berkati Anda, Saudara Tuhan Yosef. menergimu. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Ayat 21 berkata, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Apa arti dari mengenal? Jawabannya ada dalam ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Mengenal Allah adalah kunci atau tolak ukur hikmat dan kebodohan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mazmur 14 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu, jadi tolak ukur hikmat yang sebenarnya adalah pengetahuan akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ketika kita membaca bahwa Allah memberi mereka pikiran yang terkutuk, apakah ini berarti bahwa Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk? Tidak, kita melihat bahwa menyerahkan mereka bukanlah inisiatif Tuhan, tetapi akibat dari perbuatan jahat mereka. Karena itu pernyataan menyerahkan mereka diulang sebanyak 3 kali dalam ayat 24, 26, dan 28. Setiap kali orang Yahudi melakukan kejahatan, hasil alaminya adalah menuai buah dari kejahatan mereka. Dalam ayat 24, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran tubuh mereka, lalu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, dan terakhir Ia menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Mereka berdosa pada tingkat tubuh, jiwa, dan roh. Hal yang sama terjadi pada perjanjian lama. Allah mengeraskan hati Firaun karena perbuatan jahat Firaun, dan dengan demikian menyelamatkan umatnya Israel dari kejahatan-kejahatan Firaun. Dengan kata lain, Tuhan mencoba beberapa kali untuk mengubah Firaun, tetapi karena Firaun bersikeras dengan cara-caranya yang jahat, Allah menyerahkannya kepada segala hawa nafsunya sebagai hukuman untuk menuai apa yang dia tabur. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Kita memberkati lanjutkan Anda. di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab mengatakan bahwa apa yang dapat diketahui tentang Allah itu nyata. Allah memberikan pewahyuan pertama dalam penciptaan. Ia bahkan memberikan pewahyuan pertama ini di dalam jiwa kita dan membuat kekekalan di hati manusia. Mereka yang mematuhi pewahyuan pertama, Allah tuntun pada pewahyuan kedua,
yaitu pengetahuan tentang kedatangan Kristus ke bumi untuk menyelesaikan karya keselamatan. Oleh karena itu ada banyak orang saat ini yang membenci Tuhan dan menyangkal keberadaannya. Alkitab berkata orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dan sebagai akibat langsung dari menyangkal Tuhan, orang-orang bodoh menjadi jahat dan melakukan dosa yang keji. Saya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada yang akan melindungi Anda dari kejahatan, kecuali pengetahuan atau pengenalan akan Allah yang benar, karena mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hikmat bukanlah sekolah hikmat, ajaran-ajaran, ataupun kurikulum-kurikulum. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mesir adalah negeri hikmat, namun mereka menyembah bebatuan, makhluk-makhluk yang merayap, dan hewan-hewan buas. Yunani juga merupakan negeri yang penuh dengan hikmat, namun mereka menyembah patung buatan manusia. Tetapi hikmat sejati adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda melakukannya, hanya Anda, dan pada saat itu, Alkitab akan membuat Anda memenuhi syarat menjadi orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. أنت عظيم 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 يا الله. أنت عظيم 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 يا الله. عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك. أنت عظيم 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 يا الله. أنت عظيم 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 يا الله. عظيم في محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.